Rambutnya sih nggak begitu panjang, dan ini mau dirubah juga nggak terlalu banyak pengambilannya, hanya dirubah sedikit menjadi bob lagi yang lebih simpel lagi dan praktis. Pas saya tanya ke tamunya, "Mbak mau di model seperti apa?" Tamunya bilang, "Saya mau di model seperti yang kerja sebagai pramugari." "Oh, pendek ya?" "Iya, pokoknya harus seperti itu." Oke, nanti kurang lebihnya seperti ini. Sekarang kita akan lihat bareng-bareng bagaimana cara mengerjakannya. Untuk potongan model bob, jepitnya kita harus horizontal atau lurus ke samping, kanan dan kiri. Jangan terlalu ke atas untuk parting yang pertama ya. Jadi agak ke bawah sedikit. Usahakan kepala tamunya itu disuruh nunduk sedikit supaya hasil potongannya yang di bagian bawah itu tidak terlalu panjang. Biasanya ada di bagian dalam sendiri, di bagian bawah sendiri. Itu nanti ketika tegak lurus biasa, itu biasanya ada yang nongol. Dan pengangkatan untuk pertama jangan terlalu tinggi juga. Setelah diambil, dipotong di bagian bawahnya, lalu untuk pengecekan itu agak angkat sedikit dan dirapikan lagi bagian ujung-ujungnya. Setelah selesai parting yang pertama, lanjut parting yang kedua. Biasanya untuk satu kepala ini parting bisa 3, bisa 4, bisa lebih juga, tergantung ketebalan rambutnya. Untuk parting yang kedua ini, sisir saya tempelin ke pundak, lalu saya potong sesuai patokan parting yang pertama. Nah, setelah saya potong, saya cek lagi dengan pengangkatan kurang lebih 45 derajat. Tidak terlalu tinggi ya pengangkatannya, supaya bobnya itu ada susunan, ada trapnya dan tidak flat. Lanjut parting yang ketiga. Parting yang ketiga pun sama ya. Sisir saya tempelin ke rambut 0 derajat dan diambil rata dulu. Habis itu pengecekan lagi untuk merapikan yang di bagian ujungnya. Hanya sedikit-sedikit saja. Ini tujuannya biar ada volumenya ya. Yang keempat berarti ini sampai 5 parting. Nah, yang bagian keempat ini langsung saya angkat. Angkatnya tidak tinggi juga. Yang kelima hanya sedikit. Setelah bagian belakang selesai, lanjut ke bagian yang samping. Nah, di bagian samping ini, di belakang telinga itu ambil sedikit rambutnya sebagai patokan. Dan seberapa kemiringannya di bagian samping. Penjepitannya pun disesuaikan ya. Jika kemiringannya tidak terlalu tajam,
itu jepitnya tidak perlu miring banget. Di bagian samping pun saya pengangkatannya sama dengan di bagian belakang, tidak terlalu tinggi dan hanya mengambilnya sedikit-sedikit. Gunting seperti ini biasanya setelah selesai semua, ada yang pakai penipis, ada pun yang pakai ujung gunting dengan cara point cut. Jadi kalau sudah memakai point cut biasanya tidak perlu memakai penipis. Ada pun yang memakai penipis langsung. Macam-macam ya. Cara pakai penipisnya itu dengan cara vertikal bisa, dengan cara horizontal pun bisa. Satu pokoknya, untuk penipisnya ini kalau misalkan teman-teman memakai penipis itu jangan terlalu tinggi. Cukup di bawahnya kurang lebih 3-4 cm dari ujung. Jangan sampai ke tengah-tengah. Jika penipisnya terlalu tinggi, itu nanti rambutnya kalau sudah kering dia akan keluar-keluar, kurang rapi bobnya. Yang sebelah kiri pun sama ya, pengangkatan tidak terlalu tinggi, dan di bagian samping ini biasanya antara 3 parting sampai 4, tapi rata-rata biasanya saya 3 ya. 3 sudah cukup. Bagian kiri sama di bagian kanan ya. Tetap di belakang telinga itu diambil sebagai patokan rambutnya yang sudah kepotong. Jika sudah selesai semua, pengecekan lagi, mutar lagi, pengecekan lagi sampai kiranya sudah cukup. Oke. Ini sudah selesai. Kita akan keringkan. Setelah selesai pengeringan semua, kita akan lihat hasilnya setelah saya catok rambutnya seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video-video Peter Salon Surabaya. Semoga karya-karya Peter Salon Surabaya bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas.